Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Pramudita, NPM 22001001092106. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan saya mengenai tugas UAS Praktek Akuntansi Komputer Akuntansi pada UD Slamet. Nah, berikut ini adalah transaksi selama Januari 2020, yang dimana untuk transaksi tanggal 3 yaitu dibeli barang dagangan secara kredit dengan syarat 1/10 net EOM sebesar 1.800.000. Jadi di sini untuk penulisan pada jurnal umumnya langsung, yaitu dengan nama akun persediaan barang dagang pada utang dagang dengan kode 112 dan 211 sebesar 1.800.000. Kemudian untuk transaksi pada tanggal 9 dikembalikan 40% dari barang yang dibeli pada tanggal 3 Januari yang lalu karena rusak. Jadi ini tanggal 9 kita menghitung. Tanggal 9 yaitu 40% dikalikan daripada nominal pada tanggal 3 sebesar 1.800.000. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu sebesar 720. Sehingga pada tanggal 9 ini penulisannya yaitu utang dagang pada persediaan barang dagang. Jadi tinggal kita balik aja itu kode di atas, utang dagang dengan kode 211 pada persediaan barang dagang yaitu kodenya 112 sebesar Rp720.000. Kemudian pada transaksi tanggal 12 dijual barang dagangan secara tunai sebesar Rp920.000 dengan beban pokok Rp550.000. Nah, ini untuk penulisannya pada jurnal umum yaitu karena ini tanggal 12, jadi ini ada 2 kali penulisan, yaitu yang pertama adalah kas pada penjualan. Nah, ini kas dengan kode 11, sedangkan penjualan 411. Baik, kita tulis kodenya 211 dan 11. Maksud saya kebalik ini. 111. Dan yang berikutnya yaitu 411 kode penjualan. Nah, di sini dituliskan sebesar 920.000. Selanjutnya untuk yang transaksi kedua yaitu tertulisnya beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Jadi ini beban pokoknya, kodenya yaitu 516 dengan persediaan barang dagang 112 sebesar 550. Ini juga 550. Nah, selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 15 dibeli barang dagang seharga 6 juta, syarat kredit 3/15 N/30. Untuk tanggal 15 langsung saja, ini untuk nama akunnya persediaan barang dagang pada utang dagang. Jadi ini pada utang dagang. Langsung saja kita tuliskan pada tanggal 15 di jurnal umum, yang dimana tadi persediaan barang dagang pada utang dagang, persediaan dagang yaitu 112 kodenya, dan utang dagang 211 dengan nominal 6 juta. Nah,
selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 16, yaitu dibayar biaya angkutan atas pembelian barang sebesar 360. Jadi untuk tanggal 16 ini tertulisnya pada jurnal umum karena dibayar biaya angkutan atas pembelian barang, jadi tertulisnya persediaan barang dagang pada kas. Persediaan barang pada kas. Kodenya tadi persediaan barang pada kas, jadi 112 pada 111 sebesar 360 ribu. Dan satunya juga 360 ribu. Berikutnya adalah pada tanggal 18, diterima barang yang dikembalikan konsumen dari penjualan tanggal 16 seharga 800.000 dengan beban pokok 480.000. Ini untuk tanggal 18 ditulis 2 kali juga karena mengalami 2 kali transaksi. Jadi untuk yang pertama pada tanggal 18 itu karena diterima barang yang dikembalikan konsumen dari penjualan tanggal 16 seharga 800.000. Jadi ditulisnya pada tanggal 18 itu retur penjualan. Mana ini? Retur penjualan pada piutang dagang. Tadi 412 sama 113 kodenya. Ditulisnya 412 113. Sebesar 800.000. Satunya juga 800.000. Nah, untuk yang kedua, karena tadi dalam transaksinya ada beban pokok dengan nominal 480.000, jadi untuk penulisan akunnya yaitu persediaan barang dagang pada beban pokok penjualan. Persediaan mana? Bentar, kodenya 112 pada beban pokok penjualan 516 dengan nominalnya sebesar 480. Yang satunya juga 480. Selanjutnya yaitu tanggal 24, transaksinya dibayar kepada pemasok untuk transaksi pembelian tanggal 15 dikurangi potongan. Untuk tanggal 24 kita juga menghitung. Untuk tanggal 24 di sini dibayar kepada pemasok untuk transaksi pembelian pada tanggal 15. Di mana transaksinya yaitu sebesar 6 juta, sehingga penghitungannya 6 juta dikalikan daripada potongannya, karena di sini belum melewati batas dari pembayaran kreditnya, sehingga mendapatkan potongan sebesar 3%. Kemudian diperoleh hasil sama dengan yaitu 180.000. Dan kemudian dikurangi potongan daripada hasil potongan tadi, jadi 6 juta dikurangi 180.000 sama dengan 5.820. Jadi untuk penulisannya, untuk nama akunnya utang dagang 211, kodenya 211, pada potongan pembelian 514 kodenya, dan pada kas. Jadi untuk
utang dagangnya sebesar 6 juta ya tadi, 6 juta. Kemudian untuk potongan pembeliannya sebesar 180, dan untuk kasnya yaitu sebesar 5.820. Baik, selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 28, yang dimana pada tanggal 28 dibayar gaji karyawan bulan ini 8 juta. Jadi untuk nama akunnya pada tanggal 28 dituliskan yaitu beban gaji pada kas. Jadi beban gaji di sini kodenya 15, pada kas kodenya 111. Jadi kita tulis pada jurnal, jadi kodenya 515, pada kas 111 sebesar 8 juta. Yang sebelahnya juga 8 juta. Karena ini untuk nama akunnya belum keluar, jadi saya bikin dulu. Kita tarik lagi ke atas, ya sudah keluar untuk nama akunnya. Kemudian untuk transaksi pada tanggal 29 yaitu dibayar jumlah yang terutang dari transaksi pembelian kredit tanggal 3 Januari. Jadi tanggal 29 kita hitung 29 yaitu transaksi pada tanggal 3 sebesar 1.800.000 dikurangi dengan retur pada tanggal 9 yaitu 720.000 rupiah, sehingga diperoleh hasilnya 1.080.000 rupiah. Untuk penulisan nama akunnya yaitu utang dagang pada kas, utang dagang 211 pada kas 111 sebesar 1.080.000 rupiah. Yang satunya juga 1.080.000 rupiah. Baik, daripada itu diperoleh hasilnya yaitu sebesar 159.310.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 31 terdapat tambahan informasi yaitu persediaan barang dagang pada tanggal 31 Desember setelah dilakukan perhitungan fisik yaitu sebesar 17.500.000 rupiah. Jadi karena di sini persediaan dagangnya sebelumnya 19 juta, jadi mengalami penyesuaian 19 juta dikurangi 17.500.000 sehingga diperolehnya 1.500.000 rupiah. Jadi untuk penyesuaiannya pada tanggal 31 bulan 12 yaitu ini beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Nah, di sini tertulisnya begini. Jadi tertulisnya transaksi pada tanggal 31 di jurnal penyesuaian yaitu beban pokok penjualan. Nah, beban pokok penjualan 516 pada persediaan barang dagang 112. Kemudian di neraca saldo diperolehnya 133.700.000 rupiah. Di neraca lajur setelah disesuaikan juga saldo pada neraca saldo disesuaikan sebesar 133.700.
Di laporan rugi laba juga mengalami kerugian sebesar 9.270.000 sehingga total akhirnya yaitu 1.100.000. Pada neraca juga terdapat total sebesar Rp123.330.000. Dan di sini untuk di neracanya modal tuan selamat sebesar 108.730.000 dan jumlah aset sekaligus jumlah kewajiban ekuitas sebesar Rp123.330.000. Pada laporan perubahan posisi ekuitas juga terdapat perubahan, yang dimana pada modal awal 118 juta menjadi 108.730. Kemudian pada laporan laba rugi yaitu sebesar sebesar Rp650.000 pada harga pokok penjualan dan diperoleh laba bersihnya sebesar 3.400.000. Jadi kurang lebihnya begitu hasil daripada perhitungan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.